Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursita Husaini MPD selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyaksikan materi yang akan disampaikan. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Neneng Harlina, saya moderator dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Hatita, Gita Wulandari, dan Siti Zalina Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sejarah pemeliharaan Al-Quran, yang mana nanti kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW yang akan dijelaskan oleh Nur Hatita. Yang kedua, sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Gita Wulandari. Dan yang ketiga, sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa era modern yang akan dijelaskan oleh Siti Zalina Aulia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita beri waktu kepada para pembawa materi untuk menjelaskan materi-materinya. Kepada pembawa materi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Pemeliharaan Al-Quran adalah proses di mana pembuatan, penjagaan, dan perawatan Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab seperti yang kita baca sekarang. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pemeliharaan Al-Quran dalam dada dan pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada sering juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu, satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini yang membuat mereka memiliki waktu luang yang cukup yang digunakan untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Masyarakat Arab waktu itu sangat gandrung lagi membanggakan kesusastraan. Mereka membuat ratusan ribu syair kemudian dihafalkannya di luar kepala. Mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaan dalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, ketika Al-Quran datang dengan ragam bahasa yang sangat memukau, pemberitaan gaib yang terbukti, isyarat ilmiah yang mantap, serta keseimbangan bahasa yang jelas, mampu mengalahkan syair-syairnya, sehingga mereka mengalihkan perhatian kepada kitab yang mulia ini dengan sepenuh hati, menghafal ayat-ayat dan surat-suratnya. Kemudian, secara perlahan-lahan, mereka meninggalkan syair-syairnya karena telah
sahabatnya sesuai dengan hafalan Nabi, tidak kurang tidak lebih. Sehingga sahabat pun banyak sekali yang hafiz Quran. Manakil Al-Katan mengutip hadis dari kitab Sahih Bukhari bahwa ada 7 hafiz di zaman Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Makal, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Kadzab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Zakan, dan Abu Darda. Penyebutan para hafiz yang 7 di atas bukan berarti pembatasan, karena beberapa keterangan dalam kitab-kitab sejarah menunjukkan bahwa para sahabat berlomba menghafalkan Al-Quran, dan mereka memerintahkan anak-anak dan istri-istri mereka untuk menghafalkannya. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharaannya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ayat yang diturunkan Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang penulis kitab wahyu seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ayat-ayat Al-Quran mereka tulis dalam pelepah kurma, batu, kulit-kulit, atau tulang-tulang binatang. Sebagian sahabat, ada juga sahabat yang menuliskan ayat-ayat tersebut secara pribadi, namun karena keterbatasan alat tulis dan kemampuan sehingga tidak banyak yang melakukan. Hal lain yang menjadi bukti bahwa penulisan Al-Quran telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dikemukakan oleh Ibrahim al-Absyari setelah ditemuinya sedang membaca Al-Quran. Namun ketika Umar telah reda marahnya, ia melihat lembaran-lembaran di sudut rumahnya yang di dalamnya terdapat tulisan ayat Al-Quran. Kemudian Umar masuk Islam setelah mendapatkan kalimat yang mengandung mukjizat yang bukan perkataan manusia. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa kenabian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemilihan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terdapat 2 periode. Yang pertama yaitu periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode ini terjadi banyak kekacauan, terutama kekacauan dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab beserta para pengikutnya. Salah satunya adalah Perang Yamamah yang terjadi pada 12 Hijriah, yang mengakibatkan sekitar 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur, dan ada juga menyatakan sekitar 500 orang dan mengakibatkan Al-Quran musnah. Dari peristiwa itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar menuliskan Al-Quran pada sebuah mushaf, dikarenakan Umar khawatir bahwa Al-Quran akan hilang jika hanya mengandalkan para penghafal Al-Quran. Terlebih ketika semakin banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Awalnya Abu Bakar menolak usulan Umar dikarenakan Nabi tidak pernah melakukannya. Abu Bakar pun menceritakan kekhawatiran Umar kepada Zaid bin Sabit. Respon Zaid pun tidak jauh berbeda dengan respon Abu Bakar. Zaid pun mengungkapkan, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran seperti yang engkau perintahkan. Namun setelah Abu Bakar dan Umar mempertimbangkan perihal manfaat dan kebaikannya, mereka pun menyetujuinya, dan Abu Bakar pun menyuruh Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Mengingat kedudukannya sebagai qiraat, penulisan, pemahaman, kecerdasan, serta kehadirannya dalam pembacaan terakhir kali. Setelah Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah, mushaf tersebut pun berpindah tangan kepada Umar hingga beliau wafat. Setelahnya berpindah lagi ke tangan Hafsyah, putri Umar, yang pernah menjadi istri Nabi yang juga hafizah, pintar baca tulis atas wasiat Umar. Yang kedua adalah periode Utsman bin Affan, di mana pada periode ini wilayah
persebaran Islam semakin meluas. Dan para pengajar Al-Quran pun sangat dibutuhkan. Hudzaifah bin Yaman, seorang pemimpin prajurit Islam di perbatasan Azerbaijan dan Armenia, melihat perbedaan di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Beliau khawatir jika perbedaan tersebut akan mengancam kesatuan Al-Quran dan persatuan umat Islam di kemudian hari. Dari kekhawatiran tersebut, Hudzaifah pun pergi menemui Umar dan berkata, Dari kekhawatiran tersebut, Hudzaifah pun pergi menemui Utsman dan berkata, Aku telah memberikan peringatan secara terbuka. Karena itu dimohon kepada Khalifah untuk menemui umat Islam. Menurut beberapa riwayat, Utsman mengadakan pertemuan dengan para sahabat. Setelah menerima laporan tersebut, menurut beberapa riwayat, Utsman mengadakan rapat bersama para sahabat setelah menerima laporan tersebut. Hasil akhirnya adalah dengan menyeragamkan umat Islam pada satu musyaf sehingga tidak ada lagi perbedaan dan perselisihan. Lebih lanjut, Utsman bin Affan mengambil beberapa langkah sebagaimana terkandung dalam riwayat Bukhari. Pertama, meminjam musyaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada masa Abu Bakar kepada Hafsyah untuk disalin ke dalam beberapa musyaf. Yang kedua, membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Yang ketiga, setelah panitia selesai melakukan tugasnya, maka musyaf-musyaf tersebut dikirim ke berbagai pusat di negeri Islam. Dan yang keempat, memerintahkan kepada kaum muslimin di seluruh negara Islam untuk membakar semua musyaf dan catatan-catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan musyaf yang telah mereka terima. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai sejarah pembelian Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Materi selanjutnya akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa era modern. Meskipun Al-Quran telah dibukukan pada masa Utsman bin Affan, dan semua umat Islam telah meyakini bahwa tidak ada lagi perubahan dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, namun masyarakat orientalis masih saja tidak percaya dengan keautentikan Al-Quran. Di antara mereka, ada yang mencoba untuk melakukan perubahan terhadap isi Al-Quran dengan merubah sebagian teksnya, serta merubah satu huruf yang mirip, seperti Kho diubah menjadi huruf H, sehingga berubah pula arti dan maknanya. Nah, upaya-upaya dari kaum orientalis ini tidak pernah mengalami keberhasilan karena sangat banyak umat Islam yang menghafal Al-Quran, sehingga perubahan sedikit pun dari redaksi Al-Quran pasti ditemukan. Karena upaya tersebut tidak berhasil, maka mereka mencoba cara lain, yaitu dengan melakukan penafsiran teks yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Banyaknya kisah Israiliyat yang merasuki penafsiran Al-Quran, kisah dan dongeng yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatannya kembali pada sumber, yaitu Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Cerita-cerita yang sengaja diseludupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis tersebut sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Bahkan dalam hal ini, mufassir dituntut untuk memperhatikan cukupan pengertian dan keserasian makna yang ditunjuk oleh redaksi ayat Al-Quran. Di samping itu, harus tetap ada pemeliharaan dan
memperhatikan semua konsekuensi makna yang terkandung dalam redaksi ayat, serta makna lain yang mengarah kepadanya. Nah, tentunya dalam hal tersebut, maka pemeliharaan Al-Quran tidaklah boleh berhenti sampai di sini, melainkan umat Islam di masa sekarang haruslah senantiasa memelihara dan menjaga keotentikan Al-Quran dengan cara berusaha menghafal, mempelajari, dan mengkaji Al-Quran, serta memahami makna yang sebenarnya. Dengan mengetahui secara mendalam tentang pengumpulan Al-Quran dan sejarah pemeliharaan Al-Quran, seharusnya kita dapat memelihara dan menghafal serta memahami maknanya. Maka kita akan menjadikannya pedoman yang diyakini kebenarannya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para pembawa materi yang telah bersedia menjelaskan materi mengenai sejarah pemeliharaan Al-Quran kepada kita semua. Dari materi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sejarah pemeliharaan Al-Quran terjadi pada 3 masa, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang mana pada masa ini dilakukan dengan cara menghafalnya dan menulisnya di berbagai bahan seperti pelepah kurma, batu, kayu, dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, yaitu menerima dan menghargai Hudzaifah untuk membuat mushaf yang mana dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam membaca dan memahami Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan Al-Quran pada era modern. Pada era modern ini terjadi banyak sekali tantangan dalam pemeliharaan Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa dalam memelihara Al-Quran bersama-sama, yaitu dengan cara menghafalnya, mempelajari dan mengkaji Al-Quran, serta memahami makna Al-Quran itu sendiri. Hal ini kita lakukan supaya tidak terjadi salah tafsir yang tidak sesuai dilakukan oleh para oknum-oknum yang ada. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.